Kalau kita menentang artinya kita sama dengan tidak pro dengan hak asasi manusia. Sama dengan melanggar HAM. Nah, itu gimana, Ustaz? Dari mana ceritanya? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Orang-orang itu kalau sudah jauh dari agama, tidak punya pondasi agama yang kuat, pasti endingnya memuaskan nafsu. Sekarang LGBT yang dicari apa? Yuk kita otopsi. Assalamualaikum sahabat otopsi. Alhamdulillah, ini episode pertama, Ustaz. Kita ngomong otopsi. Kita ngomong otopsi, satu tema yang saat ini lagi panas. Apa itu otopsi itu dulu? Otopsi adalah obrolan to the point dan solusi. Wis, mantap. Mantap kan? To the point plus solusi. Biasa kan berbelit-belit gak ada solusinya. Ini to the point plus solusi. Ini, Ustaz, ada satu peristiwa menarik ini. Mengenai LGBT yang nampaknya antum kok mesti menariknya yang aneh-aneh ya? Oh iya, harus Naruto, aneh. LGBT. Kalau nggak aneh nggak ada solusinya. Oh iya, nggak diotopsi. Nggak diotopsi. Nah, ini nampaknya semakin hari promosi, iklan atau sosialisasinya semakin gencar ini. Bahkan yang paling parah itu ketika sekarang ini ada momen Piala Dunia yang diadakan di negeri kaum muslimin bahkan ya. Qatar ya? Qatar. Itu makin digencarkan, sekaligus juga ada isu-isu yang menekan berita-berita negatif, memframing kaum muslimin dengan berita-berita negatif. Ya, intoleran, macam-macam. Dan kabar yang terbaru kan seolah-olah itu bahwa kalau kita itu mendukung LGBT, maka sama dengan mendukung HAM. Kalau kita menentang artinya kita sama dengan tidak pro dengan hak asasi manusia, sama dengan melanggar HAM. Nah, itu gimana, Ustaz? Dari mana ceritanya? Baik, kira-kira begini ala Abu Shanum ya. Dan untuk pemirsa sekalian, yang pertama justru kalau kita berbicara hak asasi manusia, itu kan kita kembalikan kepada manusia pertama, yaitu Nabi Adam kan. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam di surga, maka Nabi Adam merasa gelisah karena tidak memiliki, dalam tanda kutip, pasangan atau belahan hati. Akhirnya untuk memenuhi hak asasinya Nabi Adam, Masya Allah, itu Allah berikan siapa? Siti Hawa, seorang wanita. Nah, itulah yang dibilang hak asasi. Asasi itu apa sih? Dasar, hak yang paling fundamental, yang paling dasar. Nah, artinya ketika kita berbicara hak asasi, maka yang benar juga laki-laki ketemu perempuan, perempuan ketemu laki-laki. Dan fitrahnya, sejak Nabi Adam pun begitu. Dan fitrahnya seperti itu. Dan apabila setiap orang yang menginginkan sesuatu kita anggap itu hak asasi, maka dunia jadi nggak ada aturannya dong. Satu orang kepingin ini, oh ini haknya dia, biarin. Yang lain lagi kepingin narkoba, oh haknya dia, biarin. Yang lain lagi kepingin, saya mau dengan perempuan tapi sekamar langsung 5. Oh biarin, haknya dia. Kalau semua dibilang hak asasi, terus dunia ini aturannya ada apa enggak? Enggak ada aturan. Itu yang kedua ya. Setelah yang pertama, Nabi Adam, yang kedua aturan. Kemudian yang ketiga, orang itu menuntut hak, pastikan seimbang dengan sebelumnya dia jalankan kewajiban. Kalau kita nuntut hak kita kepada Allah, oh ini hak saya Allah, saya mencintai, dan saya mencintai sesama jenis kan bukan karena keinginan saya, tapi kodrati yang Allah. Wah, ngawur udah mulai ngomongnya malah lebih-lebih dikembalikan kepada Allah ya, Ustaz ya. Aturannya Allah antum nggak pakai jilbab, sholat, ngaji, puasa, nutup aurat, nggak dipakai. Tapi ketika seakan-akan antum merasa kodrat itu dari Allah, langsung bilang ini kan dari Allah. Kok tiba-tiba loncat? Nah, maka dengan itu kita mau ngajak berpikir yang anak tangganya itu pas gitu loh. Jangan loncat-loncat. Ini taat kepada Allah nggak pernah, menjalankan kewajiban tidak pernah, tiba-tiba nuntut hak. Kemudian yang terakhir, ini salah satu yang disitir oleh Al-Quran. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Orang-orang itu kalau sudah jauh dari agama, tidak punya pondasi agama yang kuat, pasti endingnya memuaskan nafsu. Sekarang LGBT yang dicari apa? Ya, kepuasan. Hanya nafsu. Kalau dia berpikir panjang keturunan, nggak mungkin LGBT. Kalau dia berpikir untuk membangun akhirat, nggak mungkin LGBT. Ketika dia berpikir kemakmuran dunia dengan munculnya generasi yang baik, nggak mungkin LGBT. Iya benar sih. Kalau semua orang berpaham LGBT, ya tentunya nggak akan ada generasi. Hancur negara. Cara pikirnya bukan cara pikir yang positif, pasti negatif, hanya memuaskan hawa nafsu, egois. Baik, kira-kira begitu ya. Siap, ini kita dipanggul mendekati adzan maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita otopsi.